Oke, kita lanjutkan di sesi kedua ini mengenai pohon. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita memperoleh sebuah pohon merentang. Kemudian pohon merentang dengan bobot yang paling minimum. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pohon merentang minimumnya menggunakan algoritma Prem dan Crystal Wallis. Jadi bagaimana kita membangun sebuah pohon merentang minimum dengan dua cara. Pertama kita gunakan algoritma Prem, kemudian yang kedua kita gunakan algoritma Crystal. Nah, untuk algoritma Prem, langkah pertamanya adalah ambil sisi dari graf yang berbobot minimum. Jadi pertama adalah ambil satu sisi yang berbobot minimum. Jadi sisinya yang paling minimum. Ambil sisi yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam T. Kemudian pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Jadi pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian, ingat ya, dan bersisian dengan simpul T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Nah, masukkan E ke dalam T. Kemudian ulangi langkah 2 ini sebanyak N dikurangi 2 kali. Jadi terus-terusan diulang, di mana jumlah langkah seluruhnya dalam algoritma adalah 1 ditambah dengan banyaknya simpul dikurangi 2 atau banyaknya simpul dikurangi dengan 1. Jadi langkahnya adalah N dikurangi 1, banyaknya simpul dikurangi dengan 1. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi pseudocode, algoritma Prem itu dapat dituliskan seperti ini. Jadi inputnya adalah graf G, kemudian outputnya adalah T, yaitu pohon merentang. Atau ini adalah membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung G. Kemudian masukannya adalah graf berbobot terhubung, yang mana banyaknya simpul adalah N, kemudian keluarannya adalah pohon rentang minimum. E-nya adalah sisi yang memiliki bobot paling minimum. Kemudian deklarasinya E adalah sebuah sisi. Kemudian T adalah sisi E yang mempunyai bobot minimum di E. Kemudian E adalah sebuah sisi. Ini sudah dipilih jadi buah E dari sisi. E sudah dipilih. Kemudian untuk untuk E 1 sampai dengan N dikurangi 2, lakukan sisi yang mempunyai bobot terkecil di dalam E dan bersisian dengan simpul T. Kemudian digabungkan seterusnya sampai dengan langkah yang N dikurangi 1 langkah tadi. Nah, contohnya adalah cari pohon merentang dari graf di bawah ini. Lihat di sini ada bobot-bobotnya setiap sisinya dari simpul 1, simpul 2, 3, kemudian simpul 4, simpul 5, dan simpul 6. Di mana dia memiliki sisi masing-masing dan memiliki bobot masing-masing. Kita akan membentuk sebuah pohon merentang dari graf G menggunakan algoritma Prem. Yang pertama, tadi kita tuliskan sisi yang memiliki bobot minimum. Jadi, jumlah simpulnya ada 6, artinya kita memiliki N dikurangi 1 langkah, yaitu 6 dikurangi 1 langkah atau 5 langkah. Nah, langkah pertamanya adalah 1,2. Sisi 1,2 ini dia memiliki bobot minimum yaitu 10. Kemudian pohon merentangnya gariskan, berarti sisi 1, 2. Bobot yang paling minimum yaitu 10. Kemudian sisi 2,6. Bobotnya adalah 25. Kemudian gabungkan. Jadi simpul ini bertetangga dengan atau bersisian lagi dengan sisi yang minimum lagi. Langkah ketiganya sama. Ini sisi 3,6. Kemudian dia bobotnya paling rendah, jadi dari simpul 6 ini ke sisi yang lainnya bersisian dengan sisi yang lainnya, yang paling minimumnya adalah dengan simpul 3, yaitu 15. Selanjutnya dari 6 ini juga cari lagi sisi yang minimum, yaitu keempat, yaitu 20. Kemudian langkah terakhir yaitu 3,5, sisi dari titik 3 ke 5 yang minimum. Nah, ini artinya jumlah bobot pohon merentang minimumnya adalah 10 ditambah 25 ditambah dengan 15 ditambah dengan 20 ditambah dengan 35, yaitu nilainya adalah 105. Nah, ini disebut sebagai pohon merentang minimum menggunakan algoritma Prem. Nah, selanjutnya cara keduanya adalah menggunakan algoritma Crystal. Cara pertamanya adalah ini asumsinya dulu ya. Asumsinya adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Kemudian langkah pertamanya T-nya ini pohon merentangnya itu masih kosong. Kemudian langkah keduanya pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T.
masukkan E ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N dikurangi 1. Jadi kita susun dulu sisi-sisinya, diurutkan dari bobot yang paling rendah. Dari bobot yang paling rendah. Kemudian kalau algoritma Kruskal ini dituliskan dalam notasi pseudocode, langkah-langkahnya, prosedurnya seperti ini, sama seperti tadi algoritma prim. Nah, kita langsung saja ke contoh-contohnya. Untuk algoritma Kruskal, cari pohon merentang dari graf di bawah ini. Ini untuk graf yang sama ya. Caranya berbeda. Kalau tadi pertama kita gunakan algoritma prim, kemudian yang keduanya kita gunakan algoritma Kruskal. Tadi asumsinya kita urutkan sisi dari bobot yang terendah sampai dengan bobot yang tertinggi. Kemudian kita mulai langkah-langkahnya. Cari sisi yang paling rendah, kemudian gambarkan sisi yang rendah kedua, kemudian gambarkan sisi rendah ketiga yang ini, kemudian gambarkan sisi rendah keempat, rendah kelima, dan rendah keenamnya. Nanti akan otomatis membentuk sebuah pohon merentang minimum. Nilainya akan sama, yaitu 10 ditambah dengan 25 ditambah dengan 15 tambah 20 tambah 35. Nanti pohon merentangnya memiliki bobot minimum sebesar 105. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian selanjutnya, selain kita menentukan pohon merentang minimum menggunakan algoritma prim dan algoritma Kruskal, kita selanjutnya berbicara tentang pohon berakar. Jadi pohon berakar ini sebenarnya sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam silsilah keluarga dan lain sebagainya, atau dalam struktur organisasi. Nah, pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar. Jadi arah menjauh dari akar. Nah, pohon berakar ini ada yang disebut sebagai anak dari orang tua, ada lintasan, ada keturunan dan leluhur, dan sebagainya. Yang pertama, anak dan orang tua. Misalkan X adalah simpul dalam pohon berakar, simpulnya dikatakan anak simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y, sehingga X disebut sebagai orang tua Y. Ini pasti mengerti ya, contohnya di sini. Jadi si ini bisa disebut sebagai anak si A karena dia ada sisi yang menghubungkan ke A-nya. Kemudian lintasan. Lintasan dari simpul V1 ke simpul VK adalah runtunan simpul-simpul V1, V2 sampai dengan VK sedemikian sehingga VI adalah orang tua dari VI plus 1, di mana I-nya adalah 1 sampai dengan K. Kemudian keturunan dan leluhur, jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon, maka X adalah leluhur dari simpul Y dan Y adalah keturunan dari simpul X. Ini pasti paham kalau Anda membayangkan silsilah keluarga. Kemudian saudara kandung, simpul yang berorang tua sama adalah saudara kandung. Paham ya? Jadi tadi dari simpul A ada orang tuanya sama, yaitu B, C, D. Dia memiliki orang tua si A. Kemudian contohnya di sini. Anak dan orang tua A adalah orang tua dari B, C, dan D. Kemudian lintasan dari A ke J, lintasan dari A ke J, lintasan dari A ke J itu melalui B, kemudian melalui E, melalui J. Kemudian keturunan dan leluhur B adalah leluhur simpul H. Jadi si H ini, B ini adalah leluhur dari simpul, atau A ini adalah leluhur dari simpul E. Kemudian F adalah saudara kandung E. F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E. F adalah saudara kandung E. Mana? F adalah saudara kandung E, tetapi bukan saudara dari G. Paham ya? Jadi dia memiliki orang tua yang sama, yang disebut sebagai saudara kandung. Selanjutnya, upah pohon. Misalkan X adalah simpul di dalam pohon T, yang dimaksud dengan upah pohon dengan X sebagai akarnya ialah upah graf dari T, jadi himpunan bagiannya. Sedemikian sehingga V aksen mengandung X dan semua keturunannya, dan E aksen mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berasal dari X.
Kemudian derajat adalah derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upah pohon, jumlah anak pada simpul tersebut. Kemudian derajat maksimum dari semua simpul adalah derajat pohon itu sendiri. Kemudian ada yang disebut sebagai daun. Simpul yang berderajat 0 ini adalah daun, tidak mempunyai anak. Kemudian simpul dalam, simpul yang mempunyai anak. Nah, ini adalah upagraf dengan B adalah simpul akarnya. Jadi ini adalah upagraf di mana B adalah simpul akarnya. Jadi akar itu adalah yang paling atasnya. Nah, di sini derajat A adalah 3, dia anaknya ada 3. Kemudian derajat B anaknya ada 2, E dan F. Derajat D dia anaknya hanya ada 1, derajat pohonnya adalah 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian daun simpul H, I, J, F, C, L, dan M. Nah, ini adalah daun. Jadi keturunan terakhir. Kemudian simpul dalam adalah D, mana D, E, dan G dan K. Itu adalah simpul dalam. Kemudian aras atau tingkat. Akar mempunyai aras 0, sedangkan aras simpul lainnya adalah 1 ditambah dengan panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Kemudian ada yang disebut sebagai tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Nah, tinggi pohon adalah panjang maksimum lintasan dari akar ke daun, dari nenek moyang sampai dengan keturunan terakhir. Nah, contohnya seperti ini aras 0, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keturunan keempat. Nah, tadi ada macam-macam pohon yang lain, ada pohon berakar terurut. Pohon berakar terurut yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Kemudian pohon emery, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak. Kemudian pohon biner, pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah anak. Pohon ekspresi adalah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam menyatakan operator. Kemudian pohon keputusan, pohon yang digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan mengarah ke solusi. Ini biasanya di decision making. Kemudian pohon pencarian adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Nah, materi pada pertemuan 12 sampai di sini semoga dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung melalui WA saya atau boleh gunakan forum diskusi di e-learning. Pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.